Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan belajar tentang persilangan dihibrida ya. Apa itu persilangan dihibrida? Nanti kita akan bahas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita saat ini, semua siswa dapat menyelesaikan soal-soal tentang persilangan dihibrida. Nah, apa itu persilangan hibrida? Persilangan hibrida adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda, ya. Contoh di sini, tanaman berdaun besar, batang tinggi disilangkan dengan berdaun kecil, batang pendek, menghasilkan tanaman berdaun besar, batang tinggi. Buatlah skema persilangan di atas, tentukanlah genotip dan fenotip F1, genotip, rasio genotip fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan F1. Yang C, tentukanlah persentase dari fenotip F2. D, jika F2 sama dengan 32 tanaman, tentukanlah fenotip dari ke-32 tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, tadi sudah dilihat bahwa yang menjadi parental adalah tanaman yang berdaun besar, batang tinggi disilangkan dengan daun kecil, batang pendek. Ini yang menjadi parental, ya. Apa genotipnya? B besar, B besar, T besar, T besar dengan B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Gamet dari B besar, B besar, T besar, T besar yaitu B besar, T besar. Sedangkan gamet dari B kecil, B kecil, T kecil, T kecil adalah B kecil, T kecil, ya. Nah, sedangkan F1-nya adalah persilangan antara gamet jantan dan gamet betina, yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, karena genotip yang ada di F1 itu hanya ada satu, yaitu B besar, B kecil, T besar, T kecil, semuanya 100%, nggak ada yang lain, ya. Lalu bagaimana fenotipnya? Tadi sudah dijelaskan bahwa besar adalah dominan, sedangkan tinggi adalah besar itu dominan terhadap kecil, tinggi dominan terhadap pendek. Maka fenotipnya adalah besar dan batang tinggi. Kenapa? Karena ada B besar dan besar. Nah, sekarang yang B. Jika F1 disilangkan dengan F1. Nah, tadi diketahui bahwa F1-nya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, kebetulan sama ya. Jadi B besar, B kecil, T besar, T kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, T besar, T kecil. Nah, gamet dari yang F1-nya adalah B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Kebetulan sama ya, antara F1 parentalnya itu sama F1 dengan F1. Bagaimanakah F2-nya? Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, ini bisa kamu lihat tabel persilangan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini dia persilangannya. Bisa kamu perhatikan tabel tersebut, persilangan antara jantan dan betina. Nah, ya, bisa dilihat tabel tersebut gabungan atau persilangan antara gamet jantan dan gamet betina pada tabel tersebut. Nah, jadi ada 16 ya, ada 16 aspek. Nah, bagaimana perbandingan genotip dan fenotip kedua dengan melihat tabel tersebut? Nah, kita perhatikan dari tabel itu ya, ternyata ada 9 jenis ya genotipnya. Nah, itu ditulis ada berapakah B besar, B besar, T besar, T besar, dan ditulis ada berapa. Ini hasilnya ini kita lihat dari tabel ya. Nah, dengan melihat perbandingan genotip maka kita dapat perbandingan fenotipnya ya. Jika ada B besar dan T besar maka dia besar tinggi.
Sedangkan kalau ada yang T kecil berarti dia pendek, kalau ada yang B kecil berarti kecil, kalau ada yang T kecil berarti pendek. Maka perbandingan fenotip F2-nya dengan melihat perbandingan genotip F2, 9 yang besar tinggi, 3 besar pendek, 3 kecil tinggi, dan 1 kecil pendek. Atau perbandingan fenotip F2 untuk dihibrid 9 banding 3 banding 3 banding 1. Maka persentase fenotipnya itu ya bisa dibuat ya dalam bentuk persentase. Tadi perbandingan fenotipnya ada yang besar tinggi adalah 9. Jadi 9 dari 16, 9 per 16 kali 100%. Berarti 56,25% lah tanaman yang daun besar batang tinggi. Nah, tadi yang daun besar batang pendek itu perbandingannya ada 3. Berarti 3 per 16 kali 100%, 18,75 ya. Lalu yang kecil dan batang tinggi 3 per 16 ya kali 100%, 18,75. Sedangkan yang daun kecil batang pendek yaitu 1 per 16 kali 100%, 6,25%. Nah, yang pertanyaan D, jika F2 itu 32 tanaman, maka berapakah yang daun besar batang tinggi? Tadi ada 9 ya. 9 per 16 kali 32 sama dengan 18, atau 56,25% kali 32 itu sama dengan 18. Nah, bagaimanakah yang daun besar batang pendek? Tadi lihat perbandingannya 3 per 16 dari 32 berarti 6. Bagaimanakah yang daun kecil batang tinggi? 3 per 16 dari 32 sama dengan 6. Sedangkan yang daun kecil batang pendek 1 per 16 kali 32 sama 2. Nah, Bu akan memberikan contoh soal yang kedua ya. Pria berkulit hitam rambut keriting kawin dengan wanita kulit putih rambut lurus. Bagaimanakah skema persilangan di atas jika hitam dominan terhadap putih, lurus dominan terhadap keriting? Tentukanlah genotip dan fenotip F1. Rasio genotip fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan genotip resesif. Yang C, tentukanlah persentase genotip dan fenotip F2. D, jika F2 8 orang, tentukanlah jenis kulit dan rambutnya. Nah, ini lihat. Kita coba menjawab yang A ya. Parentalnya adalah hitam keriting dengan putih lurus. Tadi dikatakan bahwa hitam dominan terhadap putih, maka simbolnya adalah huruf pertama dari dominan yaitu H. Jadi hitam adalah huruf H besar, sedangkan putih yang resesif huruf H kecil. Lalu dari segi rambut katanya lurus yang dominan ya. Lurus dominan terhadap keriting. Berarti simbol untuk rambut adalah huruf L, sedangkan yang keriting resesif huruf kecil, L-nya kecil. Maka genotip dari parental adalah H besar, L kecil, disilangkan dengan H kecil, L besar. Gamet dari hitam keriting adalah H besar, L kecil. Gamet dari putih lurus adalah H kecil, L besar. Lalu F1-nya adalah disilangkan antara gamet jantan dan betina, maka F1-nya H besar, H kecil, L besar, L kecil. Nah, lalu ditentukan apa genotip yang ada di F1? Nah, kita lihat F1. Oh, di F1 itu hanya ada H besar, H kecil, L besar, L kecil. Tidak ada yang lain, maka kita buat persentasenya 100%. Lalu bagaimanakah fenotipnya? Tadi ingat dikatakan bahwa hitam itu adalah dominan, huruf besar. L besar itu adalah lurus, berarti fenotip F1 adalah hitam lurus. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang B, yaitu jika F1 disilangkan dengan resesif.
Dulu Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa resesif itu adalah semua huruf kecil ya. Maka F1 tadi H besar, H kecil, L besar, L kecil disilangkan dengan yang resesif H kecil, H kecil, L kecil, L kecil. Gamet dari H besar, H besar, H besar, H kecil, L besar, L kecil. Nah ini ya, ada 4 ya. Ada 4 yaitu H besar, L besar, koma, ada lagi H besar, L kecil, dan H kecil, L besar, dan H kecil, L kecil. Sedangkan gamet yang resesif hanya satu yaitu H kecil, L kecil. Sebenarnya gametnya ada 4, tetapi gametnya sama. Nah, jika ada 4 gamet yang sama, kita cukup tulis 1 kali saja. Nah, lalu dengan adanya gamet yang betina tadi ada 4, gamet yang resesif tadi 1, maka diperoleh F2 ya. Nah, sekarang kamu lihat H besar, L besar disilangkan dengan H kecil, L kecil, maka menghasilkan H besar, H kecil, L besar, L kecil. Kemudian H besar, L kecil disilangkan dengan H kecil, L kecil, hasilnya adalah H besar, H kecil, L kecil, L kecil. Selanjutnya H kecil, L besar disilangkan dengan H kecil, L kecil, hasilnya H kecil, H kecil, L besar, L kecil. Berikut H kecil, L kecil disilangkan dengan H kecil, L kecil, menghasilkan H kecil, H kecil, L kecil, L kecil. Berarti F2 ada 4 ya, dalam silang ini ada 4 F2-nya. Maka tentukanlah rasio genotif dan fenotipnya. Rasio genotifnya ini bisa kita lihat dari F2 tadi. F2 tadi ada 4. Nah, ternyata dari 4 ini semuanya berbeda-beda macamnya ya. Jadi, maka perbandingannya H besar, H kecil, L besar, L kecil cuma 1. Maka dibuat 1. Sedangkan H besar, H kecil, L kecil, L kecil itu 1 ya. H kecil, L besar, L kecil itu 1. Maka H kecil, L kecil, L kecil 1. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1. Dalam persentase 25% berbanding 25 berbanding 25 berbanding 25. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat ya. Masing-masing perbandingannya 1. Dari berapa? Dari 4. Berarti 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Nah, bagaimanakah fenotip F2-nya? Nah, ingat bahwa jika ada H besar, maka dia adalah hitam. Jika L besar, maka dia lurus ya. Maka hitam lurus ada 1, hitam keriting ada 1, putih lurus ada 1, putih keriting ada 1 juga. Ya, maka persentase fenotipnya adalah 25 banding 25 banding 25 banding 25. Dari manakah ini? Tadi sudah dijelaskan ketika menjelaskan rasio genotip ya, 1/4 kali 100%. Nah, jadi kebetulan sama antara genotip fenotip, maka persentasenya juga sama antara genotip fenotip. Nah, pertanyaan yang D, jika F2 ada 4 orang, maka berapakah? Oh, maaf, jika F2 ini 8 ya. Maka ada yang kulitnya hitam, rambutnya lurus, itu 1/4 kali 8. Yang kulit hitam, rambut keriting 1/4 kali 8. Sedangkan yang 1/4 kulit putih, rambut lurus 1/4 kali 8. Jadi 2 ya. Jika yang kulit putih, rambut keriting itu juga 1/4 kali 8. Jadi jika F2-nya atau cucunya ada 8 orang, maka yang kulit hitam, rambut lurus itu ada 2 ya nantinya ya. Sedangkan yang kulit hitam, rambut keriting itu ada 2, yang kulit putih, rambutnya lurus ada 2, sedangkan yang kulit putih, rambut keriting ada 2 ya. Jika F2-nya ada 8 ya. Nah, ini soal yang kedua. Nah, dengan melihat soal yang kedua, soal tadi, nah Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan ini ya. Di soal yang Ibu berikan ya, kamu silakan mencobanya ya, silakan mengerjakannya.
lihat soal yang sebelumnya ya. Terima kasih anak semuanya, selamat belajar dan Tuhan memberkati.